Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel aku Mila Nabila 99. Oh ya, barusan kalian dengar suara ayam ya. Waktu aku menyambut berkata apa? Assalamualaikum di pembukaan tadi ada suara ayam kan? Nah, kata orang zaman dulu yang masih belum ada jam ya, itu maksudnya jarang ya orang memiliki jam gitu ya. Kalau bukan orang bener-bener kaya, kayak bukan orang-orang dari ya zaman dulu gimana lah kayak gitu ya. Jadi nah suara ayam lagi. Jadi kata orang dulu tuh kalau ada suara ayam itu pertanda pukul 2.30 WIB. Pukul setengah 3 waktu Indonesia Barat. Nah, kalian dengar sendiri kan tadi ada suara ayam. Nah, ini jam setengah 3 pagi menjelang subuh. Nah, suara ayam lagi. Nah, teman-teman, Kak, kalau kamu tanya, Kak, kenapa sih kalau bikin konten itu kok selalu menjelang subuh, ya? Ini sebagai salah satu jawaban dari aku, ya, bahwa aku nih sibuk sekali. Sesungguhnya tuh bikin konten tuh nggak sempat, teman-teman. Cuma disempet-sempetin gitu ya. Tidak hanya aku ya, semua YouTuber pasti memiliki pekerjaan utama dan nge-YouTube ini merupakan pekerjaan sampingan. Tapi nge-YouTube ini juga pekerjaan loh ya. Kenapa? Karena YouTube ini menghasilkan. Makanya semua YouTuber itu berharap ya pekerjaan utama dan pekerjaan di YouTube itu semuanya dapat dikerjakan setiap hari gitu. Tapi apa boleh buat ya, terkadang pekerjaan utama itu cukup mengganggu atau cukup menyita waktu sehingga nggak sempat bikin konten ya. Itulah sebuah alasan kenapa seringkali aku itu nggak bisa bikin konten sampai 6 konten. Padahal kan aku berharap dalam setiap hari aku bisa bikin 6 konten. Tapi selalu nggak bisa. Bahkan dalam sehari itu, bahkan 2 hari, bahkan pernah 3 hari, aku nggak bisa bikin konten sama sekali. Kenapa? Karena saking sibuknya ya. Karena pekerjaan utama kami itu cukup sangat-sangat menyita waktu sehingga nggak sempet banget bikin konten ya. Sebenarnya setiap hari nggak sempet sih bikin konten, cuma disempet-sempetin. Kenapa? Karena YouTube itu juga penghasilan gitu loh ya. Makanya YouTube itu juga pekerjaan gitu loh. Nah, contohnya hari ini ya, aku kasih tahu, aku minta maaf sebelumnya bahwa di hari ini ya, hari Rabu 20 Januari tahun 2021, aku hanya bikin 2 konten aja ya mengenai perasaan hati ya. Dan di tebaran ini tuh aku tarik energi untuk bagaimana sih perasaan hati yang sebenarnya mantan pasangan kalian kepada kalian, update hari ini tuh bagaimana perasaan yang sebenarnya. Silakan sambil dipilih sesuai intuisi kalian ya, teman-teman. Sambil memilih, aku kasih tahu lagi teman-teman, kalau kalian tanya, karena sering kali ya banyak komen gitu, kenapa sih kak kok nggak kok judulnya itu aja, kakak nggak kreatif deh ya, kakak nggak kreatif, kan bisa bikin konten untuk karir, untuk keuangan, kenapa sih kok cinta aja? Gini loh ya, yang senang dengan konten cinta hanya segelintir orang ya. Kalau aku perbandingkan dari 100%, itu yang suka konten cinta itu sekitar 0,5% ya dari 100%, saking kecilnya. Jadi kalau aku bikin konten itu tentang cinta, aku cuma dapet capek gitu ya. Sedangkan orang ke YouTube itu, mereka itu maunya ada hasil, jadi bikin konten ada hasil gitu, menaikkan dolarnya gitu loh ya. Nah, sedangkan aku kalau bikin konten tentang keuangan karir nggak ditonton, kecil sekali penayangannya. Tapi kalau udah tentang cinta ya, itu langsung banyak, langsung bludak gitu. Makanya aku bikinnya cinta, jadi semuanya sudah terpikirkan ya. Kalian para subscriber yang lebih tahu di sini tuh yang punya channel ya, kayak aku yang lebih tahu di sini. Sudah aku pikir masa-masa. Kenapa sih kalau tentang mantan itu kok di awal? Kenapa kalau pasangan kok mesti nanti gitu? Kenapa? Semuanya sudah aku yang lebih tahu dari kalian gitu loh ya. Aku yang lebih tahu dari kalian ya. Dan kalau aku nggak punya waktu sama sekali gitu ya, aku nggak bikin konten, berarti sibuknya aku itu keterlaluan. Artinya pekerjaan utama aku tuh cukup menyita waktu aku gitu loh ya. Sekali lagi aku punya alasan kenapa aku nggak bikin konten keuangan dan karir ya. Sekali lagi karena yang menonton tentang karir dan keuangan hanya segelintir orang. Jadi aku cuma dapet capek. Sedangkan aku mau bikin konten itu, teman-teman, harus bener-bener apa ya, pinter-pinter mencuri waktu agar bisa bikin konten. Contohnya kayak gini ya. Aku bikin konten itu setiap jam setengah 3 pagi. Kalian dengar sendiri kan tadi ada suara ayam.
ayam berkokok itu pertanda jam setengah 3 pagi menjelang subuh, karena emang ini menjelang subuh. Saking tidak punyanya waktu, saking mepetnya waktu sama aku gitu loh teman-teman. Nah, sedangkan aku sempet-sempetin bikin konten keuangan, karir, ujung-ujungnya nggak ada yang nonton, kan itu termasuk waktu dibuang ya kan. Sedangkan 1 detik ya, 1 detik adalah uang, 1 detik adalah duit. Mensia-siakan 1 detik, maka sama halnya telah membuang sekian duit. Nah, jadi kalau aku bikin konten ya, keuangan, karir, itu hanya membuang waktu bagi aku dan dapat capek gitu loh. Itu alasan aku nggak bikin konten tentang pekerjaan dan karir, dan keuangan. Jadi di sini aku membuka semua konsultasi ya teman-teman, karena kemarin ada yang tanya gitu, Kak, memangnya kakak nggak buka konsultasi ke keuangan ya, kenapa sih kok di kontennya mesti cinta? Bukan aku nggak bikin konten, bukan aku nggak terima konsultasi keuangan, aku terima ya. Konsultasi keuangan, karir, asmara, aku buka semua di sini. Cuman di konten aja aku kalau tentang keuangan sama karir itu sangat sebulan sekali atau setahun gitu loh ya. Ya karena nggak laku kalau aku bahas keuangan, tapi kalau berbicara cinta itu laku gitu loh ya. Oke teman-teman, langsung aja buat kamu yang pilih nomor 1 ya. Ini ada kartu Ten of Swords ya. Jadi bagaimana perasaan hati mantan kalian kepada kalian update hari ini ya, terlepas dari kamu masih komunikasi, masih udah saling ngeblok sekalipun, mantan kamu udah punya pacar, udah menikah sekalipun, terlepas dari itu semua, perasaan hati yang sebenarnya tuh sama kamu nggak punya perasaan spesial buat kepada kamu ya. Tidak punya perasaan spesial sama sekali, tidak punya perasaan harmonis sama sekali bagi kalian di sini ya. Yang ada di sini marah sama kalian. Jadi kalau kamu bertanya, apakah dia masih dendam Kak sama aku? Iya, dia masih dendam sama kamu, dia masih marah sama kamu ya, masih sakit hati di sini. Dan ini orang juga masih trauma dengan yang namanya cinta, teman-teman. Masih trauma dengan yang namanya asmara ya. Nah, ini contoh nih ya gitulah ya. Jadi ini udah nggak punya perasaan yang gimana-gimana sama kalian ya, sudah nggak ada perasaan ini, bahkan lebih pada marah, sakit hati, dendam ya teman-teman. Selanjutnya buat kamu yang pilih nomor 2, bagaimana perasaan hati yang sebenarnya mantan kalian kepada kalian update hari ini, Rabu 20 Januari tahun 2021 ya. Terlepas dari pasangan kamu di sini masih komunikasi sama kamu ya, atau bahkan udah saling ngeblok, atau bahkan mantan kamu udah punya pacar baru, atau bahkan udah menikah, ini aku mau ngebongkar perasaan yang sebenarnya ya, perasaan yang sebenarnya kepada kamu. Saya melihatnya di sini sebagian besar dari pasangan kamu di sini udah punya pasangan ya, jadi udah punya pengganti kamu. Tapi walaupun begitu teman-teman, ini tuh masih keinget sama kamu di hari ini ya, keinget sama kamu. Kalau kamu tanya, Kak, apakah di pikiran dia tuh, kalau kan kata kakak bilang kalau dia itu di hari ini ingat sama aku, apakah ada di pikiran dia pengen menghubungi aku? Iya, ada di pikiran dia pengen menghubungi kamu gitu ya. Tapi kalau berbicara cinta, cinta ini sudah mulai, tapi kalau berbicara cinta ada ya, tapi bukan berarti cinta 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 dia kepada kamu itu maksudnya ini setengah-setengah gitu ya. Ini mulai cinta sama orang baru di sini, sama pasangan yang baru di sini udah mulai cinta juga gitu, tapi sama kamu juga ada cinta gitu. Jadi masih menyimpan cinta buat kamu ya. Tapi walaupun demikian, dia udah punya pasangan ya, sudah punya pasangan, dan dia sudah mulai merasakan cinta, merasakan kenyamanan ya kepada orang baru di sini atau pasangan barunya gitu loh teman-teman ya. Jadi rasa cinta sama kamu ada, tapi nggak besar gitu loh, karena dia udah mulai merasakan cinta yang sebenarnya kepada pasangan barunya saat ini gitu loh. Makanya aku bilang sebagian besar di sini udah punya pasangan ya. Selanjutnya buat kamu yang pilih nomor 3, bagaimana perasaan hati yang sebenarnya mantan kalian kepada kalian update hari ini? Terlepas dari kamu masih komunikasi atau saling ngeblok sekalipun, mantan kamu udah punya pacar, bahkan udah menikah, terlepas dari itu semua, aku mau ngebongkar di sini perasaan yang sebenarnya ya. Di sini tuh jatuhnya kasihan sama kamu. Jadi bukan cinta ya. Ini pun sama di sini, saya melihatnya mantan kamu sudah punya pasangan ya. Sudah punya pengganti kamu ya, buat kamu yang pilih nomor 3 di sini.
Kurasa di hari ini dia sedang melihat kamu. Kalau kalau nggak melihat kamu di media sosial, mungkin pikiran dia ingat sama kamu, ya. Ini bisa bisa pikirannya ya yang sedang ingat sama kamu, atau dia sedang memperhatikan kamu di media sosial kamu. Kalau kamu berkata, ah, media sosial aku tuh udah diblokir kak, bisa jadi dia pakai akun fake ya, bisa jadi dia pakai akun fake. Kalau enggak, dia bertanya ke temennya ya, teman dekat kamu mungkin atau saudara kamu. Pokoknya ini ada kamu di pikirannya gitu loh di sini ya. Nah, ini tuh jatuhnya kasihan. Contoh nih, misalnya dia pakai akun fake ya. Kalau semisal media sosial kalian itu diblokir ya, dia pakai akun fake, kemudian dia melihat kamu gitu ya. Kok gini ya kondisinya sekarang? Kasihan ya gitu loh. Jadi jatuhnya hanya kasihan. Jadi kalau perasaan cinta udah luntur sama kamu ya. Jadi nggak ada perasaan cinta yang gimana-gimana, nggak ada perasaan romantis, nggak ada perasaan yang spesial buat kamu, nggak ada di sini. Tapi jatuhnya kasihan kepada kamu ya gitu loh ya. Selanjutnya buat kamu yang pilih nomor 4, bagaimana sih perasaan hati yang sebenarnya mantan kalian kepada kalian update hari ini ya. Rabu ya. Rabu 20 Januari tahun 2021, ada kartu Queen of Cup di sini, teman-teman. Terlepas dari mantan kamu di sini masih komunikasi sama kamu, atau bahkan saling ngeblok, atau udah punya pacar baru, atau bahkan udah menikah sekalipun, di sini aku mau ngebongkar ya. Terlepas dari semua itu, aku mau ngebongkar perasaan hati yang sebenarnya ya kepada kalian. Ini ada kartu Queen of Cup, teman-teman. Jadi masih ada perasaan cinta buat kamu ya. Masih ada perasaan cinta. Kalau kamu bertanya, Kak, kira-kira ada nggak Kak potensi balikan? Ada, tapi tergantung kamunya, karena ini orang lebih pada menyimpan perasaan cintanya gitu. Jadi dia simpan dalam hatinya, dia nggak mau ngomong sama kamu. Jadi kalau dia itu sedih ya karena masih menyimpan cinta sama kamu, ya udah sedihnya tuh sedih sendiri. Dia nggak mau curhat ke teman-temannya, nggak mau curhat kepada siapapun di sini, tapi dia simpan di dalam hati dia sendiri. Jadi kalau dia stres, galau, sedih, dia simpan di dalam hati dia sendiri. Dia simpan di pikiran dia sendiri gitu loh, teman-teman. Jadi makanya kalau sorry aku terselak. Jadi kalau misal kamu ingin kembali, seperti yang aku bilang tadi, Kak, apakah ada potensi kembali? Ada. Jadi kalau misal kamu pengen kembali, jadi kamu harus aktif ya, bukan dia, bukan kamu yang menunggu dia. Kamu mau nunggu dia sampai kiamat, dia nggak bakal ngomong sama kamu gitu loh ya. Dia akan menyimpan perasaan dia sendiri gitu loh. Dia akan menyimpan kesedihan dia sendiri ya. Tapi kalau berbicara cinta, ini sangat mencintai kamu, masih sangat mencintai kamu ya, masih berharap di sini tuh romantis sama kamu. Ya pokoknya lah kayak gitu ya, masih sangat mencintai kamu. Cuman dia simpan dalam hati dia sendiri, seolah biasa-biasa aja gitu teman-teman. Seolah dia udah nggak punya perasaan kepada kamu, padahal sesungguhnya hati dia sedih, hati dia menangis karena uh, harus berpisah dengan kamu gitu loh, karena dia harus menyimpan perasaannya sendiri gitu. Makanya kalau kamu pengen kembali sama dia, jadi kamu yang harus aktif ya, dan kamu jangan cuek. Kalau kamu cuek, bagaimanapun dia akan tetap menutup, maksudnya dia nggak bakal jujur dengan perasaan dia sendiri gitu loh. Sampai kiamat ya nggak bakal jujur dianya gitu loh, karena anggapan dia itu begini teman-teman. Jadi menganggapnya kamu itu yang nggak bakal mau sama dia gitu loh. Bukannya dia tuh gengsi, bukannya dia itu merasa jangan malu-maluin gitu ya, merasa teman-teman jatuh ya, harga diri jatuh gitu ya, kalau aku jujur nih sama dia gitu. Itu enggak, ini tuh enggak kepikiran sejauh itu gitu, enggak. Tapi di pikiran dia malah pasti kamu udah nggak mau sama dia gitu loh, pasti kamu udah nggak cinta sama dia, makanya dia memilih diam gitu loh. Jadi sekali lagi, kalau misalnya pengen kembali ya harus kamu yang aktif gitu loh. Dan nanti kalau udah direspon sama dia, kamu jangan cuek. Biar dia nggak mundur ya, biar dia tuh akhirnya terbuka sama kamu gitu loh, jujur sama kamu gitu loh ya. Jadi intinya masih menyimpan perasaan cinta ya sama kamu. Selanjutnya buat kamu yang pilih nomor 5 ya, bagaimana perasaan hati yang sebenarnya mantan kalian kepada kalian update hari ini ya, Rabu 20 Januari tahun 2021 ya.
terlepas dari ya mantan kamu di sini masih komunikasi dengan kamu, mantan kamu di sini udah ngeblok kamu misalnya, mantan kamu udah punya pacar baru, atau bahkan mantan kamu udah menikah gitu ya. Terlepas dari itu semua, di sini aku mau ngebongkar perasaan hati yang sebenarnya. Jadi tuh di sini gini teman-teman, kalau berbicara cinta ya, hingga sekarang masih mencintai kamu ya, masih mencintai kamu. Cuman antara hati dan logika dia ini berlawanan teman-teman. Jadi hati dia mencintai kamu, tapi logika dia menolak. Jadi logika dia kayak memaksa diri dia sendiri untuk jangan. Ini ada sesuatu yang bikin dia marah, ada sesuatu yang bikin dia sakit hati, ada sesuatu yang bikin dia tuh nggak nerima dengan perlakuan kamu waktu kamu masih komit sama dia dulu. Ini ada perlakuan kamu yang membuat dia tuh nggak terima sampai sekarang, yang membuat dia tuh sakit hati sampai sekarang. Makanya walaupun hati dia menyimpan cinta buat kamu, tapi logika dia menolak. Jadi logika dia berkata, dia tuh udah nyakitin aku, dia udah memperlakukan aku seperti, sorry ya kena tangan, dia tuh sudah memperlakukan aku seperti itu dulu ya. Nggak boleh aku nggak boleh balik sama dia, aku nggak boleh kasih kesempatan kedua buat dia, nggak boleh. Bagaimanapun dia, seandainya dia ngemis-ngemis cinta sama aku, seandainya dia itu ngemohon-mohon sama aku, minta maaf sama aku, janji mau berubah, bla 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 bla, jangan gitu. Nah, itu loh logikanya, pikirannya tuh seperti itu ya. Jadi makanya aku bilang tadi, antara logika dan hati itu berlawanan teman-teman ya. Jadi dia tuh menolak perasaan hati dia sendiri gitu loh. Saking sakit hatinya sama kamu, saking dia masih belum belum lunak ya, hatinya belum lunak, pikirannya belum lunak atas perlakuan kamu yang dulu gitu teman-teman, sehingga dia memasrahkan ya, logika dia pasrahin kamu. Ya udah deh sana, mending kamu tuh sama yang lain aja, mending aku sama yang lain aja, aku pasti bisa kok nanti bersama orang baru gitu loh. Aku walaupun cinta sama kamu, nanti pasti aku akan bertemu dengan seseorang yang benar-benar mencintai aku, yang lebih dari kamu gitu loh, dan aku pasti bisa kok mencintai orang itu gitu. Nah gitu teman-teman, jadi dia udah pasrahin kamu, silahkan kamu sama yang lain aja, aku juga yakin aku suatu nanti pasti akan ada. Tapi ini sih ada yang ini terbelah ya, ada yang masih jomblo, ada yang udah punya pasangan. Ini mau baik jomblo posisinya, baik yang udah punya pasangan, semuanya sama-sama pasrah, nggak mau. Jadi antara hati dan logika ini berlawanan. Jadi hati dia mencintai kamu, logika dia pasrahin kamu, pasrah, udah kamu sama yang lain aja, nggak, aku nggak mau balik, tidak ada kesempatan kedua untuk kamu, nggak ada gitu loh. Jadi logika dia tuh mau nutup rapat-rapat gitu teman-teman ya. Walaupun hati dia itu pengen buka hati buat kamu, tapi logika dia mau menutup rapat-rapat, nggak mau kamu masuk lagi. Kata dia, jangan sampai aku itu kembali di pelukan kamu lagi, jangan sampai, karena kamu terlalu menyakiti saya gitu loh ya. Ya coba aja diingat-ingat, kira-kira kamu di sini pernah memperlakukan apa sama dia yang bikin dia itu kok kayaknya dendam gitu teman-teman ya. Teman-teman, ku kasih tahu ini general reading yang ku tarik energi kolektif dari berbagai hari lahir, berbagai tanggal lahir, berbagai jam lahir, berbagai weton, berbagai zodiak. Perbedaan itu yang membuat semakin kecil energi kamu yang ketarik. Jadi kalau semisal tidak cocok, jangan dipaksa untuk cocok ya. Sekali lagi, kalau semisal tidak cocok, jangan dipaksa untuk cocok. Berarti di sini tuh bukan energi kalian gitu loh ya. Bila kalian benar-benar ingin energi kalian yang ketarik, silahkan sama aku konsultasi pribadi aja ya. Langsung aja WhatsApp aku di nomor 0822 3439 0339. Sekali lagi, langsung WhatsApp aku di nomor 0822 3439 0339. Kumohon jangan telepon, tapi langsung chatting di WhatsApp aku ya. Itu buat kalian yang serius ingin konsultasi pribadi, bukan untuk ngobrol, bukan untuk curhat, bukan kenalan, bukan cari jodoh ya. Sekali lagi, hanya untuk kalian yang serius ingin konsultasi pribadi ya. Sekali lagi, jangan telepon ya, dilarang telepon ya, hanya chatting ya. Oke teman-teman, nantikan konten aku berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you, bye bye.